Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan news. Kata dosennya disuruh bikin news, biar nggak lama-lama. News pertama dari saya. Yang pertama, Apple meluncurkan 5G. Saat ini Apple masih bergantung pada Qualcomm, yaitu supply chip modem 5G yang dipakai di iPhone. Selasa 15 Desember 2020, chip modem yang dikembangkan oleh Apple saat ini sudah mencapai pengembangan awal. Saat nanti chip tersebut sudah selesai dikembangkan, mereka tak perlu lagi menggunakan modem buatan Qualcomm. Tahun ini mulai mengembangkan modem seluler internal yang bakal menjadi kunci transisi strategis lainnya, ujar John Soji, SVP Hardware Apple, dalam pertemuan dengan sejumlah pegawai Apple. Ditambah lagi, Apple saat ini sudah punya chip M1 yang dipakai di MacBook Air Pro. Mereka pun punya jajaran chip buatan sendiri lainnya. Menurut Suroji, Apple tengah menganggap jajaran keluarga chip yang bakal menjadi otak sistem produknya. Strategi investasi jangka panjang seperti ini adalah sangat penting untuk menggambarkan produk kita dalam memastikan kalau kita punya rencana teknologi informatif di masa yang akan datang. Rencana Apple menggarap modemnya sendiri sebenarnya sudah terjadi pada tahun 2019. Intel sendiri awalnya memang berencana untuk menantang Qualcomm di ranah modem 5G. Namun, Apple kemudian memutuskan kalau mereka masih akan menggunakan modem Qualcomm sampai modem mereka selesai dikembangkan. Menurut Suroji, akumulasi bisnis modem Intel senilai $1 miliar itu bisa membuat Apple dalam membuat hardware dan software engineer khusus pengembangan modem seluler. Modem itu hanya beberapa chip wireless yang dikembangkan oleh Apple, termasuk chip Starway yang ada di Apple Watch dan chip Ultra Band U1 yang ada di iPhone. Suraji memang belum memastikan kapan modem seluler ini akan disampaikan. Namun saat ini Apple punya perjanjian berdasarkan 6 tahun Qualcomm untuk penggunaan chip modem 5G. Di sini yang sudah memakai 5G iPhone 12 Pro Max. Baik, berita kedua masih dari Apple MacBook Air Pro dan MacBook Air Mini M1 segera hadir di Indonesia. Apple berencana meluncurkan dua MacBook Pro dengan desain baru, MacBook Air baru dengan harga yang lebih terjangkau. Keduanya akan menggunakan panel mini LED dan chip Apple Silicon. Dalam catatannya untuk investor, Kuo mengatakan bahwa ada dua MacBook dengan desain form factor baru diproduksi akan meluncur pada tahun 2021. Apple baru-baru ini memang telah meluncurkan MacBook Pro dan MacBook Pro yang baru ini dengan chip Apple M1. Tapi MacBook generasi baru ini tidak menawarkan desain dan bentuk yang baru. Kedua model MacBook baru ini akan menggunakan panel mini LED yang belum pernah digunakan Apple sebelumnya. Kuo sebelumnya memprediksikan bahwa Apple akan menggunakan panel mini LED untuk pertama kalinya di iPad Pro, diprediksi meluncur pada tahun 2021. Seperti kita ketahui, mini LED adalah metode backlight baru yang digunakan oleh Apple dalam LCD-nya. Teknologi ini menawarkan manfaat yang sama, seperti membawa keunggulan seperti tingkat kecerahan yang lebih tinggi, efisien, dan risiko sangat rendah. Kuo yakni Apple bisa mengatasi risiko kenaikan harga produksi menggunakan panel mini
LED di Pro Max karena harga chip Apple Selection jauh lebih murah ketimbang prosesor Intel. Kuo juga mengubah prediksi tentang jumlah produk Apple yang menggunakan teknologi display mini LED. Kuo sebelumnya memperkirakan Apple akan meluncurkan 2 produk baru ini di tahun 2021. Ia merevisi perkiraan tersebut. Apple akan meletakkan di harga 25 juta sampai 28 juta. Baik, berita ketiga. WhatsApp terancam lepas dari Facebook. Komisi Perdagangan Federal atau FTC dan Konstitusi Jaksa Agung dari 48 negara bagian Amerika Serikat mengajukan 2 tuntutan hukum terhadap Facebook. Melansir CNBC Kamis 10 Desember 2020, gugatan itu menargetkan 2 perusahaan sebelumnya diakui oleh Facebook, yakni Instagram dan WhatsApp. Tuntutan hukum yang dilayani dapat mengakibatkan Facebook harus mendivestasikan alias melepas kedua aplikasi tersebut. Facebook sempat menolak tuntutan hukum tersebut. Mereka menyebut sebagai sejarah revisionis dari 2 akuisisi besar disetujui pemerintah beberapa tahun yang lalu. Fakta paling penting dalam kasus ini tidak disebarkan komisi dalam keluhan 53 tahunnya. Mereka menyelesaikan akumulasi ini bertahun-tahun lalu, kata Ketua Penasehat Facebook Jennifer Nesworth dalam sebuah pernyataan. Masalah amat besar melanda Facebook. Jaringan sosial terbesar di dunia ini menghadapi gugatan dari pemerintah Amerika Serikat, US Federal Trade Communication atau FTC, dan hampir semua negara bagian Amerika Serikat mendaftar gugatan hukum yang berpotensi memuat Facebook harus melepas atau menjual WhatsApp dan Instagram. Sebelumnya, Google Alphabet juga digugat oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat dengan tudingan menggunakan kekuatan pasarnya untuk melibas para rival. Hal yang semua juga oleh Facebook untuk mengalahkan para kompetitor yang lebih kecil, akhirnya menggunakan monopoli. Untuk menyingkirkan rival, Facebook dituding berniat menghancurkan, atau cara lain adalah dengan membeli menjadi dan lalu menjadikannya besar. Kasus diajukan oleh penggugat terutama berfokus pada pembelian Instagram pada tahun 2012 senilai $1 miliar dan WhatsApp $19 miliar di tahun 2014. Regulator menilai kedua akuisisi itu dibatalkan. Selama hampir 1 dekade, Facebook telah menggunakan dominasi kekuatan monopoli untuk menghancurkan rival lebih kecil, menghabisi kompetitor, semuanya dengan biaya dari Ketus Letita James, Jaksa Agung New York. Tidak ada perusahaan yang harus memiliki kekuatan begitu besar tanpa dicek dalam hal interaksi pribadi sosial kita. Itulah kenapa kami mengambil tindakan ini. Proses pengadilan atau FTC sendiri yang dulu mengizinkan akuisisi digelar. Menghadapi gugatan ini, Facebook menyatakan aturan anti kompetisi seharusnya tidak digunakan untuk menghukum perusahaan yang sukses. Tidak dapat dipungkiri bahwa Facebook adalah perusahaan teknologi luar biasa yang sangat besar. Bayangkan saja, ketiga layanan itu masing-masing memiliki 1 miliar pengguna di seluruh dunia. Baik, berita selanjutnya yaitu dari PS5 ya, yang baru keluar. PS5 sejatinya baru akan dirilis
pada tahun 2020 di Amerika Serikat. Kepastian itu disampaikan langsung oleh Sony dalam situs resminya. Dikutip dari Tech Reader, waktu musim liburan di negara Paman Sam ini sekitar bulan Oktober sampai Desember 2020. Namun, meski masih dibilang bulan luncurkan PS5 ini sempat mengalami tunda dikarenakan adanya pandemi atau COVID ini. Kekhawatiran terkait dampak COVID-19 ini pada peluncuran teknologi game terbaru ini dijawab langsung lewat situs resmi PS tersebut. Dikutip dari Sony, awalnya membocorkan wujud game konsol pada PS5 Plus jenis game yang bisa dimainkan. Sebelumnya, Sony sempat membocorkan DualSense PS5 atau controller yang punya teknologi canggih plus mengutamakan kenyamanan saat bermain. Desain tersebut diakuinya sangat mengikuti konsumen. Dalam situs resminya, PS5 menyatakan akan dirilis pada tahun ini di Amerika Serikat. Sony resmi mengumumkan PS5 di Indonesia tanggal 22 Januari 2021. Adapun PS5 akan dijual di Indonesia seharga 7,2 jutaan sampai 8,7 juta. Tapi itu belum pasti ya teman-teman. Berita terakhir itu dari Twitter nih. Twitter bakal launching fitur panggilan. Jaring media sosial Twitter dikenal sebagai platform salah satu terlama setelah Facebook, di mana agar para penggunanya dapat berbagi pemikiran atau sudut pandang yang berbeda. Akan tetapi, belakangan makin banyak fitur baru. Seperti diketahui, di masa pandemi corona ini, memaksa banyak orang untuk bekerja di rumah saja. Sudah banyak aplikasi tengah berfokus membuat fitur konferensi video, dan Twitter pun kabarnya bakal turut menghadirkan fitur panggilan. Hal tersebut diketahui setelah adanya pengumuman yang dibuat oleh Medium by Squad, sebuah perusahaan spesialisasi dalam obrolan video berbagai layar. Twitter telah mengakui sisi perusahaan tersebut dan telah disetujui pada 12 Desember tahun 2020 setelah perusahaan mereka sepenuhnya akan bergabung ke Twitter. Saya sangat mengagumkan Twitter sudah bisa nelpon seperti aplikasi-aplikasi lainnya. Semoga Twitter semakin maju, semakin banyak fitur barunya agar tidak ketinggalan juga ya. Baik, terima kasih. Cukup sekian berita saya pada kesempatan kali ini. Jika ada salah, mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.